Puluhan mahasiswa di Kota Malang menggelar aksi demonstrasi menyikapi persoalan bangsa yang terjadi belakangan. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Presiden Jokowi untuk memecat menteri yang membuat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat serta tidak sejalan dengan kebijakan dari Presiden. Aksi demonstrasi dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Malang berlangsung di Jalan Tugu, Kota Malang. Mahasiswa yang turun dengan membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi orasi. Dalam orasi massa, mahasiswa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat. Di antaranya naiknya harga kebutuhan pokok, naiknya harga BBM khususnya Pertalite, dan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Massa aksi juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri yang dinilai membuat kebijakan yang merugikan rakyat dan tidak sejalan dengan kebijakan Presiden. Alan, korlap aksi, mengatakan bahwa tuntutan dari aksi ini yakni mengkritisi kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, dan pemindahan ibu kota baru yang belakangan ini menjadi isu hangat dalam negeri. Ia juga mendesak agar pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga semua kebutuhan di tengah pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat semakin susah. Sementara pada aksi demonstrasi tersebut, massa juga meminta agar pemerintah kembali menurunkan harga BBM serta menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Untuk aksi pada saat ini kita lebih bahas terkait isu-isu nasional yang kali ini sedang meramaikan publik itu, jadi terkait kenaikan, ada tentunya ada poin yang pertama terkait kenaikan BBM, yang kedua terkait kenaikan bahan pokok di bulan suci Ramadan, yang selanjutnya terkait pemindahan ibu kota baru, yang selanjutnya terkait kebijakan para menteri yang selalu kontroversi dan tidak sesuai dengan kebijakan Presiden, karena kita lihat hal ini ada kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri tapi tidak sejalan dengan yang dijalankan oleh Presiden itu sendiri begitu. Itu yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Dengan 8 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kami lihat memang untuk saat ini sejak awal terjadinya COVID-19 dan di masa krisis seperti ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya diterapkan pada era krisis, baik dari pendapatan, baik dari semuanya begitu. Itu Pak. Simon Alfredo melaporkan. Libur akhir pekan dan menunggu waktu berbuka puasa, alun-alun Kota Batu ramai pengunjung. Pengunjung tidak hanya warga Malang Raya, tetapi banyak warga dari luar kota yang sengaja datang ke Kota Batu bersama keluarga sambil menunggu waktu berbuka puasa. Beginilah yang terlihat di kawasan alun-alun Kota Batu pada sekitar pukul 17.00. Pada minggu pertama puasa, alun-alun terlihat ramai pengunjung, berbeda dengan pada pagi maupun siang hari. Kunjungan pada akhir pekan di awal bulan Ramadan terlihat meningkat. Alun-alun Kota Batu ramai pengunjung. Ramainya pengunjung selain karena libur akhir pekan juga karena cuaca tidak hujan seperti beberapa hari sebelumnya. Dan banyak pengunjung yang datang sembari menunggu datangnya waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Terlebih di Masjid An-Nur Kota Batu menyediakan makanan berbuka puasa. Untuk para pengunjung yang akan masuk alun-alun Kota Batu, pihak petugas keamanan tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan menggunakan masker untuk mengantisipasi persebaran COVID-19 yang saat ini sudah terjadi penurunan yang drastis. Menurut salah seorang pengunjung menjelaskan, datang ke alun-alun bersama keluarga untuk menikmati suasana alun-alun Kota Batu pada sore hari, sekaligus ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Di lokasi area alun-alun terlihat beberapa fasilitas terlihat ramai pengunjung, yaitu biang lala dan komedi putar untuk anak-anak. Sementara itu di luar area alun-alun juga terlihat ramai kendaraan parkir, aktivitas pedagang dan pengunjung yang membeli makanan, minuman untuk kebutuhan berbuka puasa. Terus mau kemana lagi kalau dari alun-alun? Ngabuburit. Oh, ngabuburit Pak ya. Ya. Pak, gimana lihat suasana alun-alun Kota Batu ini Pak? Aduh, enak. Kenapa?
Adem enak, cuman kurang tertib aja. Tadi lompat-lompat pagar. Oh, Iya. gitu Pak ya. Iya. Rencana sampai jam berapa di sini Pak? Ini habis sholat maghrib terus balik lagi. Oh, balik lagi kan. Iya. Tapi suasananya nyaman Pak ya. Nyaman. Ini kelihatannya juga agak ramai lagi nih. Ya. Mungkin karena minggu Pak ya. Ya. Pak, ada harapan Pak sebagai warga masyarakat gimana Pak? Tentang Kota Batu ini Pak? Ini sih kalau menurut saya Kota Batu jaga kondisi lingkungannya ya. Jangan sampai tambah panas. Gitu enggak sih. Pak, kemudian untuk pandemi ini harapan sebagai warga masyarakat gimana? Ini kan sudah agak landai ya Pak sebetulnya sih Pak. Ya, mudah-mudahan tambah baik. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Panitia Masjid Agung An-Nur Kota Batu menyediakan ratusan porsi makanan berbuka puasa bersama untuk jamaah dan warga masyarakat yang berkunjung ke Kota Batu. Kegiatan berbuka puasa bersama ini merupakan tradisi setiap bulan suci Ramadan dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Beginilah yang terlihat di Masjid Agung An-Nur Kota Batu setiap sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Masjid Agung dipenuhi warga masyarakat yang datang untuk berbuka puasa bersama. Setiap bulan Ramadan, Panitia Masjid An-Nur Kota Batu menyediakan takjil maupun makanan berbuka puasa. Kegiatan berbuka puasa bersama ini sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu. Setiap hari kurang lebih 500 porsi disediakan untuk jamaah dan warga masyarakat yang berkunjung dan singgah di Masjid An-Nur. Setiap hari selama bulan Ramadan 1443 Hijriah, para jamaah sholat rawatib dan wisatawan bisa berbuka puasa bersama setiap hari di Masjid An-Nur Kota Batu. Menurut Takmir dan Yayasan Masjid An-Nur Kota Batu menjelaskan, sebelum Ramadan mendapat sumbangan 1 ton beras dan 1 ekor sapi untuk kebutuhan buka puasa bersama, sumbangan jamaah dan para dermawan. Pada akhir pekan, jumlah porsi makan yang disediakan akan meningkat menjadi 700 porsi, seiring dengan meningkatnya kunjungan ke alun-alun dan Masjid An-Nur Kota Batu. Di lokasi terlihat menjelang azan maghrib, jamaah dan warga sudah ramai datang menunggu waktu berbuka puasa. Menu yang disajikan setiap hari berubah dengan bahan dasar daging, seperti rawon, gulai, sop, soto, kari ayam, dan lainnya. Panitia Masjid Agung An-Nur Kota Batu bersyukur pandemi COVID-19 sudah menurun, sehingga bisa melaksanakan berbuka puasa bersama. Model prasmanan berbeda dengan tahun lalu dengan membagikan nasi kotakan. Sejak awal kira-kira 12 tahun yang lalu sampai sekarang. Ya. Nah ini termasuk pendoratan kita ini. Ya. Setiap tahun Betul. memberikan 2 ekor sapi. Ya. Juga dengan beras dari Pak Asyid. Ya. Nah, terus setiap harinya pada hari biasa sekitar 500 sampai Ya. 400. Kalau Sabtu Minggu antara 700 porsi. Ya. Nah ini kesempatan ada bantuan juga dari kota-kota ini. Dengan setiap hari mesti ada orang bantu itu ada. Ya. Jadi Pak, kegiatan lanjut. iya, kegiatan kita terus berlanjut sampai ya antara 12 tahun lah. Pak, untuk adik warga masyarakat sini Pak, umat muslim sendiri yang datang Pak ke sini untuk berbuka puasa seperti apa nih Pak? Mulai hari pertama sampai sekarang? Hari pertama itu agak sedikit karena hujan. Terus berapa hari terus ramai terus ini. Ya sampai kurang, kalau kurang kita nggak apa-apa ya. Maksimal berapa ini ketika Maksimal, minggu ini? Ya antara 700. 700 Pak. Minggu 700. Umat muslim yang sedang berpuasa, andai kata sedang jalan-jalan ke Kota Batu, monggo mampir ke Masjid Agung An-Nur Kota Batu yang setiap saat mengadakan buka bersama. Kita selalu mengadakan buka bersama antara 500 sampai 700. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Jarangnya kegiatan yang membutuhkan pasokan bunga hias pada bulan suci Ramadan berdampak pada turunnya permintaan bunga hias di tingkat petani. Turunnya permintaan ini memberatkan petani karena biaya perawatan tetap sementara bunga minim pembeli. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Jalan Metro Kota Batu. Para petani bunga tetap melakukan perawatan walaupun permintaan bunga turun drastis pada bulan Ramadan, karena jarang ada resepsi pernikahan maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan pasokan bunga hias. Memasuki minggu kedua Ramadan, permintaan masih belum banyak dan bunga hias belum terjual, dan stok banyak di lahan pertanian.
Beberapa jenis bunga hias yang ditanam selain mawar ada peacock, aster, krisan, dan masih banyak lainnya. Namun sayang hampir setiap Ramadan permintaan bunga turun drastis dan bahkan bunga hias tidak ada pembeli, padahal biaya perawatan terus dikeluarkan. Menurut salah seorang petani bunga hias di Jalan Metro Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sudah turun drastis dan bahkan bunganya sejak awal puasa sampai sekarang masih belum ada pembeli. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan perawatan dan penyiraman agar tanaman tetap bisa berproduksi. Diperkirakan permintaan bunga hias akan berangsur normal setelah Lebaran, di mana sudah ada lagi kegiatan nikahan dan resepsi yang membutuhkan bunga hias. Bunga hiasnya ini untuk pernikahan rata-rata Pak ya? Ya, Dekorasi. bunga duka ya. Iya. Apa? Gimana Pak sekarang Pak bulan puasa? Sepi Sejak kapan sepinya Pak? awal Oh. puasa. Puasa. Berapa persen Pak dibandingkan kondisi normal Pak? Kondisi hari biasa gitu? Nah, biasanya Turunnya? sekitar 50%, 70%. Bisa lebih ya? Ya bisa lebih. Bisa lebih ya. Kira-kira ada lagi kapan ada permintaan lagi kira-kira? Kalau tahun-tahun lalu biasanya? Biasanya habis puasa. Setelah Lebaran berarti ya? Ya, Ada- Lebaran Ada lagi peringatan lagi. peningkatan lagi. Jadi sekarang nol sama sekali. Ya. Sepi sama sekali. Oh berarti bunganya Pak ya? Terbuang percuma Pak ya? Nggak terserap ya? Iya. Pak kalau gitu rugi juga Pak ya kan? Tapi perawatan gimana kalau kondisi puasa gitu? Perawatannya tetap, Tetap tapi hasilnya nggak ada. hasilnya nggak ada. Tapi setiap puasa memang seperti itu setiap puasa. Iya. Oh memang sudah rutin Pak ya? Iya. Tapi biasanya kalau habis Lebaran permintaannya gimana? Meningkatnya? Ya meningkat lagi. Bagus lagi? Iya. Oh, bagus lagi Pak ya. Mawar juga kelihatannya agak mirip-mirip ya. Soalnya yang di sana itu banyak sudah mekar-mekar tapi belum ada pemotongan ya. Iya. Ini jenis apa? Iwan Dikmawan melaporkan. Datangnya bulan Ramadan membawa berkah bagi perajin mukena dan hijab sulam di Kota Malang. Di bulan suci Ramadan ini permintaan mukena dan hijab sulam naik hingga 100%. Bahkan lantaran khawatir tidak bisa memenuhi pesanan, perajin harus membatasi order hingga pertengahan bulan Ramadan saja. Pengrajin mukena dan hijab sulam di Kota Malang ini harus bekerja keras untuk memenuhi pesanan pelanggan di bulan Ramadan ini. Pesanan pun tak hanya dari Kota Malang saja, namun dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan mukena dan hijab sulam ini digemari pasar luar negeri terutama Malaysia. Mukena dan hijab sulam buatan salah satu UMKM di Kota Malang ini memang banyak diburu pembeli saat bulan Ramadan. Saat ini sudah ada lebih dari 500 pesanan yang harus diselesaikan sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri nanti. Hijab dan mukena sulam ini memang dikerjakan secara manual atau dengan tangan. Tak heran jika pembeli harus sabar menunggu pesanannya selesai dikerjakan. Waktu pengerjaan mukena dan hijab sulam ini beragam sesuai dengan motif dan tingkat kerumitan. Untuk motif yang sederhana, biasanya cukup memakan waktu 1 hingga 3 hari. Namun untuk motif dengan tingkat kerumitan tinggi, dibutuhkan waktu hingga 1 bulan untuk menyelesaikan. Mukena sulam ini dibanderol dengan harga antara Rp350.000 hingga Rp1.000.000 per buahnya. Sementara untuk hijab sulam dijual mulai harga 100 ribuan saja. Dengan meredanya COVID ini kita semakin bagus untuk pemasaran produk fashion, produk mukena, sudah nggak seperti tahun yang kemarin. Jelas peningkatannya luar biasa sekali. Jadi sudah hampir kita mendekati normal. Jadi kita kenaikannya ya sekitar 100% dari kemarin, dari tahun kemarin. Jadi alhamdulillah sudah mulai normal lagi. Mbak dijual kemana aja Mbak? Ya untuk pemasaran produk kami memang banyak di dalam negeri sendiri, tapi lebih banyak di luar Kota Malang, terutama di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia kita punya reseller, dan bahkan beberapa juga kita sudah ke luar negeri. Ya, yang terakhir memang kita banyak ekspornya ke Malaysia kalau untuk produk mukena dan busana muslimnya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sapai Ramadan 1443 Hijriah oleh pemerintah Kota Malang memasuki hari kelima, di mana Wali Kota Malang Haji Sutiaji berkunjung ke Masjid Al-Islah, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, untuk melaksanakan sholat tarawih dan memberikan siraman rohani bagi jamaah Masjid Al-Islah. Safari Ramadan kelima dari Pemkot Malang berlangsung di Masjid Al-Islah, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Loaru, Kota Malang.
di mana Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji dan sejumlah kepala OPD berkunjung ke Masjid Al-Islah untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK yang tiba di lokasi disambut oleh takmir dan jamaah Masjid Al-Islah. Wali Kota kemudian melakukan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah bersama jamaah Masjid Al-Islah. Usai sholat tarawih, Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan Sekda Kota Malang memberikan santunan kepada anak yatim dan penyerahan bantuan operasional kepada Masjid Al-Islah. Ketua Takmir Masjid Al-Islah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Malang, khususnya Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang telah berkunjung ke Masjid Al-Islah. Takmir Masjid Al-Islah juga berterima kasih atas bantuan dari Pemkot Malang karena Masjid Al-Islah saat ini tengah melakukan pembangunan masjid. Sementara Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang memberikan siraman rohani kepada jamaah Al-Islah mengajak umat Islam khususnya jamaah Masjid Al-Islah untuk selalu menyebarkan kebaikan sesuai jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyebar benih kebaikan, maka kehidupan seseorang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai bumi dan isinya tidak akan ada nilainya ketika dibandingkan permintaan Rasulullah kepada Allah supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala umat Rasulullah tidak diberikan syafaat. Hebatnya seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu artinya bahwa pemimpin memikirkan rakyatnya. Yang kedua, seorang anak saking kepingin nyenengke wong tua. Saya tidak mampu memberikan kenikmatan kepada engkau, ya, kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh umat Muhammad nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kegembiraan dan kesenangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara selain memberikan siraman rohani, Wali Kota Malang juga menggelar dialog dengan jamaah Masjid Al-Islah terkait permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Simon Alfredo melaporkan.